Halo Sobat Tanyo. Jurusan IPA yang dibutuhkan 5 tahun ke depan demi mendapatkan jaminan masa depan yang cermelang. Ternyata tidak cukup hanya bermodalkan ijazah sama saja. Kamu harus melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya agar dapat semakin dekat dengan kesuksesan. Di era sekarang ini, banyak perusahaan yang mensyaratkan lulusan strata S1 atau minimal diploma 3 dengan bidang kalian lebih spesifik untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tentunya, hal ini mendasari mengapa masyarakat banyak yang memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Namun, menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang tepat ternyata juga bukanlah sebuah perkara yang mudah. Dalam memilih jurusan di jenjang perguruan tinggi, tentu memerlukan banyak pertimbangan dan juga pemikiran matang. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan agar nantinya kamu tidak merasa salah memilih jurusan karena sudah banyak kasus sebelumnya terkait beberapa mahasiswa yang salah mengambil keputusan dalam pemilihan jurusan kuliah. Berikut ini kami sajikan jurusan kuliah yang cocok untuk anak IPA dengan prospek 5 tahun mendatang. Namun sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Matematika. Siapa bilang orang yang kuliah di jurusan matematika cuma bisa jadi guru atau dosen? Sesungguhnya tidak selalu demikian. Jurusan matematika memang dikenal sebagai momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar orang. Hanya sedikit yang mengetahui bahwa jurusan matematika ini sebenarnya merupakan disiplin ilmu yang menyenangkan dan cakupannya sangat luas. Bagi kamu yang senang dalam hitung-menghitung dan memutar logika kamu, mungkin kamu bisa mencoba masuk jurusan ini. Setelah lulus nanti, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lumayan besar gajinya. Pengaplikasian matematika dalam kehidupan akan menghubungkan kita pada prospek kerja jurusan matematika. Dari contoh penerapan matematika di atas, misalnya pesan singkat yang dioperasikan pada ponsel, di dalamnya terdapat logaritma yang luar biasa rumit, dan hal ini dikerjakan oleh seorang programmer. Teknik sipil. Ini adalah salah satu jurusan yang seru jika kamu tipikal orang yang suka membangun. Sebenarnya, tidak hanya membangun karena teknik sipil sendiri sebenarnya merupakan jurusan kuliah yang membahas tentang perancangan, pembangunan, sampai pemeliharaan suatu bangunan maupun fasilitas umum. Mungkin ada dari kamu yang sering bertanya-tanya mengenai perbedaan teknik sipil dan teknik arsitektur, karena bidang pekerjaan keduanya hampir mendekati. Perlu kamu ketahui bahwa perbedaan antara kedua jurusan tersebut adalah teknik sipil lebih mengajarkan kamu untuk menjadi seorang yang mengerjakan suatu bangunan yang sudah dirancang oleh seorang arsitektur. Jadi kesimpulannya, jurusan arsitektur adalah orang yang merancang suatu bangunan agar menjadi bangunan yang menarik, cantik, indah, dan lebih efisien dan efektif. Setiap negara, khususnya Indonesia, tentu ingin negaranya terus maju dan berkembang. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya pembangunan berbagai gedung, fasilitas dan infrastruktur yang terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Oleh karena itu, lowongan kerja untuk para lulusan jurusan teknik sipil selalu ada, apalagi untuk 5 tahun ke depan. Pendidikan dokter. Untuk menjadi seorang dokter, tentunya dibutuhkan sebuah perjuangan yang sangat kuat. Karena jurusan kedokteran ini sangat banyak peminatnya, sehingga juga banyak sekali saingannya. Mungkin ada dari kalian yang sudah memiliki cita-cita menjadi dokter sedari kecil. Namun, nyatanya tidak semua orang yang bercita-cita menjadi dokter bisa melakukannya karena untuk bisa menjadi dokter, kamu memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Tapi tak perlu khawatir, karena usaha kamu yang berat itu akan terbayarkan mengingat permintaan profesi dokter setiap tahunnya terus meningkat apalagi untuk 5 tahun ke depan. Teknik perminyakan. Selain teknik sipil, ternyata bidang perminyakan juga cukup menjadi jurusan yang sangat dibutuhkan 5 tahun ke depan loh. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini bidang perminyakan masih akan menjadi primadona karena gajinya yang menggiurkan. Pembukaan lapangan baru di Cepu dan Ujung Pangkah serta lapangan gas besar di perairan Natuna menjanjikan lapangan kerja yang besar untuk jurusan perminyakan, geologi dan geofisika. Jurusan-jurusan itu masih sangat sedikit sementara kebutuhan banyak. Jangan takut tidak dapat pekerjaan jika kamu menjadi lulusan teknik perminyakan ini, karena permintaan lulusan jurusan ini sangat besar. Untuk masalah gaji juga tak perlu dipikirkan. Dengan bekerja selama 15 tahun saja, mungkin sudah cukup untuk membiayai hari tua kamu nantinya. Arsitektur. Arsitektur merupakan jurusan yang mempelajari tentang ilmu yang berhubungan dengan desain, perencanaan, dan konstruksi bangunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan struktur bangunan.
estetika, dan lingkungan. Vitruvius menyatakan bahwa di suatu bangunan harus memiliki nilai keindahan, kegunaan, dan kekuatan. Jika seorang arsitektur tidak menerapkan ketiga aspek keseimbangan tersebut, maka bangunan tidak akan ada nilainya. Teknik informatika. Jurusan ini umumnya akan membantu kamu untuk mempelajari ilmu komputer, perangkat lunak, jaringan komputer, dan implementasinya terutama di bidang bisnis dan usaha. Tak hanya teori, teknik informatika juga mewajibkan para mahasiswa mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Nah, untuk menguasai teknik informatika dengan baik, paling tidak kamu memahami logika dan matematika. Mahasiswa teknik informatika akan menghabiskan banyak waktunya dengan pemrograman yang merupakan perwujudan dari algoritma. Seiring dengan berjalannya waktu yang mengarah ke era digital, tentu kehidupan kita juga akan dikelilingi oleh beberapa perwujudan dari algoritma untuk memudahkan aktivitas. Perwujudan ini biasanya mengarah ke bentuk aplikasi yang sehari-hari kita nikmati hasilnya. Dari tahun ke tahunnya, tentu teknologi akan semakin maju dan menuntut kita semakin mengarah ke digitalisasi. Untuk itu, para lulusan teknik informatika akan sangat dibutuhkan perannya dalam 5 tahun ke depan hingga 10 tahun ke depan. Teknik mesin. Teknik mesin adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan dari prinsip fisika untuk mendesain mesin, manufaktur, analisis suatu mesin, dan pemeliharaannya. Di dalam keseharian, kita mungkin tidak lepas dari yang namanya mesin. Contohnya seperti motor, mobil, dan pesawat. Semua selalu berhubungan dengan mesin. Dengan kehadiran mesin-mesin ini, tentunya sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, mungkin masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa seorang lulusan teknik mesin hanya akan menjadi pekerja di bengkel motor dan mobil saja. Namun sebenarnya tidak menuntut kemungkinan bahwa lulusan teknik mesin ini akan bekerja di belakang meja sebagai maintenance planner atau engineer misalnya. Agribisnis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara kita ini termasuk negara agraris, di mana memiliki sektor pertanian yang luas dan harus dikembangkan. Jika dipikir-pikir, apabila negara kita mampu mengembangkan sektor pertanian yang ada, maka kita pun tidak perlu lagi melakukan impor barang dari luar negeri hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun sayangnya, pemerintah hanya lebih memfokuskan diri pada teknik industri saja. Padahal, sebagai negara agraris, pemerintahan juga harus fokus pada sektor pertanian. Karena beberapa alasan inilah, pemerintah sangat membutuhkan para lulusan jurusan agribisnis yang akan membantu pemerintah untuk menjadikan negara kita sebagai pemasok pakan dalam negeri dan luar negeri tanpa harus melakukan impor barang. Untuk itu, kamu pun tak perlu ragu untuk mengambil jurusan yang satu ini. Prospek kerja jurusan agribisnis sangatlah luas dan sangat dibutuhkan hingga 5 tahun ke depan. Teknik elektro. Jurusan yang satu ini sangat berhubungan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dijamin masa depan kamu akan sangat cerah jika memilih untuk masuk ke jurusan bidang elektro. Karena bagaimanapun hingga 5 tahun ke depan, teknologi akan semakin berkembang dan membuat para lulusan jurusan ini akan sangat dibutuhkan. Hingga saat ini ada beberapa profesi penting yang dapat dikerjakan oleh para lulusan teknik elektro. Antara lain, ada teknik telekomunikasi, teknisi frekuensi radio dan microwave, teknisi seluler, dan masih banyak lagi lainnya. Desain grafis. Seorang desainer grafis menggunakan software desain seperti Adobe Photoshop dan dengan elemen seperti foto, font, warna, bentuk, ilustrasi, tekstur, dan lainnya untuk menyampaikan pesan atau arti di beragam media, seperti iklan cetak, brosur, kemasan produk, poster, majalah, dan koran, desain buku, dan banyak lagi. Mereka adalah komunikator yang baik, artis kreatif yang akan mengekspresikan melalui teknologi. Asiknya kuliah di jurusan kreatif adalah, kamu bahkan sudah bisa mulai kerja, misalnya freelance, dan menghasilkan uang walaupun kuliahmu belum selesai. Teknik industri. Hampir di semua industri pasti memerlukan lulusan teknik industri. Tentunya bukan hanya mempelajari mengenai manajemen di suatu industri saja, tapi bisa juga menyangkut dengan hal-hal yang berhubungan fisika dan kimia. Biasanya, di beberapa universitas, institut, atau politeknik memiliki jurusan khusus yaitu teknik fisika dan teknik kimia. Prospek kerjanya pun sangat banyak, terutama untuk 5 tahun ke depan. Desain interior.
Buat kamu anak IPA yang notabene selalu dekat dengan sains dan logika, bukan berarti otak karirmu saja yang dominan. Banyak kok anak IPA pecinta seni juga. Jadi kamu yang mengambil jurusan IPA juga bisa mencoba untuk masuk jurusan desain interior. Jurusan ini sebenarnya tidak akan menjauhkan kamu dari hitung-hitungan, namun kamu akan lebih banyak belajar mengenai interior dan tentu tidak akan membosankan. Seiring berjalannya waktu, negara kita semakin membutuhkan jasa desain interior ini, terutama untuk para pengusaha dan pembisnis. Jadi tak perlu ragu lagi ya untuk mengambil pilihan jurusan yang satu ini. Teknik penerbangan. Perkembangan transportasi udara sangat pesat baik di dunia maupun di Indonesia. Hal ini menjadikan industri penerbangan pun semakin membutuhkan tenaga ahli yang mampu menciptakan dan mengembangkan pesawat menjadi lebih canggih. Disinilah profesi lulusan teknik penerbangan dibutuhkan. Prospek kerja jurusan ini juga terbukti sangat bagus hingga 5 tahun ke depan. Setidaknya masuk dalam 10 besar pekerjaan dengan bayaran tertinggi di dunia. Itulah 13 jurusan untuk anak IPA yang akan dibutuhkan 5 hingga 10 tahun ke depan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.